Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa kembali di channel Radio Tajwid. Semoga pecinta Al-Quran semuanya tetap diberi kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih tartil Quran di surah At-Tur ayat 21. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita akan bahas satu persatu tentang tajwid yang ada di ayat ini dan cara membaca yang benar. Walladzina ada mad tabi'i karena ada sukun ya, sebelumnya ada kasroh, dibaca satu alif saja. Kemudian amanu. Nah, ini yang belum kita pernah bahas, yaitu mad badal ya. Mad badal itu artinya ganti. Mad itu panjangnya satu alif saja. Apa yang diganti? Ini yang diganti adalah sukun hamzah. Jadi asal katanya itu adalah a'manu. Karena di dalam bahasa Arab itu tidak ada kata a gitu ya. Ada a kemudian sukun hamzah itu a, itu sudah diganti menjadi mad amanu. Jadi seperti Nabi Adam itu asalnya itu adamu, dibaca Adam. Kalimat a atau huruf a ini disebut dengan mad badal. Badal artinya ganti, sukun hamzanya diganti menjadi mad atau panjang satu alif. Amanu wattaba'athum, ada wawu bertemu dengan wawu. Wawu bertemu dengan wawu ini kalau aslinya itu kan idgham mutamasilain, artinya dua huruf yang sama, satunya sukun ketemu dengan huruf yang sama. Ini menjadi idgham mutamasilain. Akan tetapi di ayat ini atau di kata-kata ini bukan idgham mutamasilain. Jadi ini pengecualian dari idgham mutamasilain. Ada dua pengecualiannya, yaitu apabila wawu sukun bertemu dengan wawu yang sebelumnya itu didahului dengan dhamma, atau ya sukun bertemu dengan ya didahului dengan kasroh, dan itu tidak diidghamkan atau bukan idgham mutamasilain. Jadi ini mad tabi'i biasa meskipun ada dua huruf yang sama bertemu. Tapi kalau misalnya harokatnya itu fathah, maka ditasydidkan di wawunya. Oleh karena itu ini tidak boleh ditasydid. Meskipun ini wawu bertemu wawu, tapi tidak boleh ditasydid karena bukan idgham mutamasilain. Jadi pengecualian dari idgham mutamasilain itu ada dua, yaitu wawu bertemu dengan wawu apabila sebelumnya itu dhamma, atau ya bertemu dengan ya apabila sebelumnya itu kasroh. Maka itu tidak dibaca idgham mutamasilain. Kita teruskan. Wattaba'athum dzurriyyatuhum ya, dzurriyyatuhum. Mim bertemu dengan zal, ini disebut izhar syafawi. Izhar artinya jelas,
syafawi artinya bibir. Maksudnya adalah mim ini adalah makhrajnya ada di bibir. Kemudian tidak kita dengungkan karena izhar, harus jelas mimnya. Dzurriyyatuhum, mim bertemu dengan ba, ini kita sebut dengan ikhfa syafawi, ini kita dengungkan, kita panjangkan kalau mim bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Bi imanin alhaqna, ada tanwin bertemu dengan hamzah, ini kita sebut dengan izhar halqi. Izhar halqi artinya jelas dan terang dan tidak berdengung. Halqi artinya tenggorokan karena makhraj dari huruf-huruf izhar itu ada di tenggorokan, itu arti halqi. Nah, timbul pertanyaan sekarang, biasanya kalau ada tanwin bertemu dengan al, maka tanwin itu dirubah atau diganti dengan nun iwad atau nun wasol. Istilahnya itu nun iwad, nun wasol, atau nun wikoya, atau nun yang kecil itu ya, nun yang kecil yang ada di bawah alif, biasanya di bawah hamzah wasol itu kita beri harokat ni, harokat kasroh, biasanya seperti itu, seperti di surat Yasin, alimun, kemudian ada alladzi dibaca kalau terus alimunil ladzi sawaanil akifu. Jadi karena ada al di situ maka kita baca nun wasol, nunnya kita gunakan nun kecil. Tapi di sini tidak ada tulisan nun kecil. Apakah memang tidak ada atau kita tetap harus membaca nun kecil itu? Ternyata kalau di ayat ini itu memang kita tidak membaca nun wikoyah itu. Kenapa? Jadi nun wikoyah itu kalau di sini tidak berlaku. Karena apa? Karena al di sini ini hamzahnya ini hamzah asli. Jadi nun wikoyah disebut dengan nun wasol itu apabila hamzahnya itu hamzah wasol, seperti di al yang kita sebut dengan lam ta'rif. Lam ta'rif itu khusus untuk isim-isim ya. Tapi kalau al di sini memang ini bukan al yang seperti alhamdulillah, kemudian al yang ada di assalamualaikum misalnya, atau al yang lain yang memang artinya itu lam ta'rif ya. Tapi kalau ini memang asli al-haqa yulhiqu. Kalau di dalam ilmu nahwu sharafnya itu al-haqa memang artinya itu bukan lam ta'rif, ini satu kesatuan al-haqa gitu ya, satu kesatuan. Al-haqa yulhiqu, ini satu kesatuan fi'il. Oleh karena itu nun wikoya yang ada di sini biasanya kita gunakan ini tidak berlaku di sini. Karena tanwin itu bertemu bukan hamzah wasol tapi hamzah asli. Kalau hamzah asli berarti berlaku hukum tanwin bertemu dengan hamzah yaitu izhar. Jadi membacanya itu izhar. Bi imanin alhaqna, seperti itu, bukan bi imaninil ladzi, enggak apa, bi imaninil haqna, bukan, tidak pakai nun kecil. Kalau di surat Al-Humazah pakai ya, wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi, itu kalau terus nun kecil dipakai karena a-nya itu hamzah wasol, seperti di alladzina ini walladzina, tapi kalau tidak ada wawu a-nya dibaca alladzina. Kalau ada wawu a-nya tidak dibaca, ini namanya hamzah wasol. Jadi ketika wasol dia tidak dibaca. Tapi kalau ini al-haqna, ini hamzah asli atau hamzah qat'i, hamzah qata' namanya. Ini meskipun wasol ataupun waqaf tetap dibaca. Oleh karena itu nun kecil itu tidak berlaku di sini. Kemudian al-haqna qaf ada qalqalah, bihim dzurriyyatahum, mem mati bertemu dzal sama dengan yang tadi, ini izhar syafawi. Kemudian mem mati bertemu dengan wawu, izhar syafawi juga. Wa ma alatnahum, ada mad jaiz munfasil di sini. Jaiz artinya boleh,
munfasil artinya terpisah, atau lain kata wama sendiri, alatnahum sendiri. Ini namanya mad jaiz munfasil. Mem bertemu mem idgham mimi, ini bagian dari idgham mutamasilan, yaitu dua huruf yang sama, tapi ini khusus mem kita sebut dengan idgham mimi dan kita panjangkan. Alatnahum, kita dengungkan. Min amalim, nun bertemu dengan ain idhar halqi, kemudian mem bertemu dengan mem lagi idgham mimi, nun bertemu dengan shin ikhfa hakiki, kemudian kita baca min syai, ini kita panjangkan. Karena apa? Ini adalah mat lain ya. Syai'in ada sukun ya, sebelumnya ada fathah, ini mat lain. Mat lain yang menghadapi huruf yang disukun, maka dia berubah menjadi mat arid lisukun. Jadi membacanya itu seperti mat arid lisukun, 1, 2 atau 3 alif, jadi kita panjangkan. Jangan sampai terlalu pendek. Misyai, bukan, tapi panjangkan. Misyai, panjangkan ya. Kemudian kita berhenti di sini karena wakaf aula ya. Al waqfu aula, wakaf lebih utama. Kullum ri'im bima kasabarahin, kullum ri'im mem bertemu dengan ro idhar syafawi, ada tanwin bertemu dengan ba iklab. Iklab ini adalah membalik menjadi mem, makanya ditulis mem kecil di sini. Ini adalah cara membacanya. In menjadi im menjadi m, n menjadi m. Kullum ri'im, dan kita tahan ya, kita panjangkan untuk iklab ini. Kullum ri'im bima kasabarahin, ini mat arid lisukun. Baiklah, kita baca, kita ulang. Kita tadi berhenti di dzurriyyatahum, kita ulangi dari alhaqna. Karena di sini tidak ada tanda wakaf, maka kita bacanya sesuai dengan makna ayat tersebut, kita berhentinya ya. Ini kalau ini sebelum wawu, kita ulangi dari ini, kemudian kita berhenti dari di sini karena memang ayatnya panjang-panjang. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu mri'in bima kasabarahin. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.